Perkenalkan, nama saya Mempelindayani dengan NIM 176. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Tantangan dalam Pelaksanaan Administrasi Kurikulum di SD. Di sini yang pertama itu latar belakang. Pendidikan dasar merupakan fondasi penting dalam membentuk karakter dan kemampuan intelektual anak. Dalam proses tersebut, kurikulum berperan sebagai kompas utama untuk mengarahkan kegiatan belajar mengajar. Administrasi kurikulum sebagai bagian integral dari manajemen pendidikan, memiliki fungsi strategis dalam mengorganisasi, merencanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum di sekolah dasar. Namun, implementasi administrasi di tingkat sekolah dasar tidak selalu berjalan mulus. Tantangan yang dihadapi oleh para pendidik dan tenaga kependidikan cukup kompleks, mulai dari ketidaksesuaian antara kebijakan kurikulum dengan kondisi nyata di lapangan, hingga keterbatasan kompetensi guru dalam menyusun perangkat administrasi yang sesuai. Di dalam presentasi saya akan menjelaskan 3 poin. Yang pertama itu mengetahui apa itu pengertian administrasi kurikulum. Yang kedua, apa saja fungsi dari administrasi kurikulum. Dan yang ketiga, mengetahui apa saja tantangan dalam pelaksanaan administrasi kurikulum di SD. Poin yang pertama yaitu pengertian administrasi kurikulum. Kurikulum merupakan perangkat rencana dan peraturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan yang tertentu yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sedangkan administrasi kurikulum merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, serta pembinaan secara kontinu terhadap situasi belajar mengajar secara efektif dan efisien, yang membantu untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu fungsi administrasi kurikulum. Fungsi yang pertama yaitu meningkatkan keadilan dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Untuk mencapai hasil yang maksimal, siswa dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah, bukan hanya kegiatan intrakurikuler yang ada di dalam kelas. Fungsi yang kedua yaitu meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Fungsi yang ketiga yaitu meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Poin yang ketiga yaitu tantangan dalam pelaksanaan administrasi kurikulum di sekolah dasar. Tantangan yang pertama yaitu keterbatasan sumber daya manusia. Keterbatasan sumber daya manusia dalam pelaksanaan administrasi kurikulum dapat diartikan sebagai kurangnya guru dan staf administrasi yang kurang terampil dan berpengalaman. Guru mungkin tidak memiliki kemampuan atau pengetahuan yang memadai tentang mata pelajaran yang diajarkan, sepertinya keterampilan atau kemampuan dalam menggunakan teknologi. Dengan keterbatasan sumber daya manusia ini dapat mengaruhi kualitas pembelajaran kurikulum dan hasil belajar siswa. Untuk mengatasi keterbatasan sumber daya manusia, sekolah dapat melakukan beberapa hal. Yang pertama yaitu mengembangkan kemampuan guru dan staf administrasi melalui pelatihan dan pengembangan kemampuan. Yang kedua, rekrutmen guru dan staf administrasi yang berkualitas. Yang ketiga, kerjasama dengan pihak lain untuk memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas. Tantangan yang kedua yaitu keterbatasan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang tidak memadai dapat memengaruhi kualitas pelaksanaan kurikulum dan hasil belajar. Contoh keterbatasannya yaitu kurangnya ruang kelas yang nyaman dan layak. Yang kedua, kurangnya fasilitas laboratorium dan perpustakaan. Yang ketiga, kurangnya teknologi dan peralatan pendukung pembelajaran. Untuk mengatasi keterbatasan sarana dan prasarana, sekolah dapat melakukan beberapa hal. Yang pertama, meningkatkan anggaran untuk sarana dan prasarana. Yang kedua, mengoptimalkan
mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang ada. Yang ketiga, mengembangkan kerjasama dengan pihak lain untuk memperoleh sumber daya tambahan. Tantangan yang ketiga yaitu kurangnya supervisi dan evaluasi. Supervisi dan evaluasi dalam pelaksanaan administrasi kurikulum di SD diartikan sebagai kurangnya pengawasan atau penilaian yang efektif terhadap proses pelaksanaan kurikulum. Hal ini dapat memengaruhi kualitas pelaksanaan kurikulum dan hasil belajar siswa. Supervisi dan evaluasi sangat penting dalam pelaksanaan administrasi kurikulum SD. Supervisi dapat membantu memastikan bahwa guru dan staf melaksanakan tugasnya dengan baik, sedangkan evaluasi dapat membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan kurikulum. Untuk mengatasi kurangnya supervisi dan evaluasi, sekolah dapat melakukan beberapa hal. Yang pertama, meningkatkan frekuensi dan kualitas supervisi. Yang kedua, mengembangkan sistem evaluasi yang efektif. Yang ketiga, menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan proses pembelajaran. Yang keempat, memberi umpan balik yang konstruktif kepada guru dan staf administrasi. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Pelaksanaan administrasi kurikulum di SD menghadapi berbagai tantangan seperti kurangnya pemahaman guru terhadap dokumen kurikulum, keterbatasan fasilitas pendukung, serta rendahnya partisipasi dalam perencanaan dan evaluasi kurikulum. Selain itu, kurangnya pelatihan dan pengawasan juga turut menghambat efektivitas pelaksanaan administrasi kurikulum. Semua ini berdampak pada kurangnya optimalnya pencapaian tujuan pembelajaran.